Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, usalli wa usallim ala rasulillah, amma ba'du. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Pendidikan, Bapak Muhammad Heri Setiawan, SSI, dan rekan-rekan seperjuangan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami kelompok 3 untuk mempresentasikan makalah yang telah kami buat mengenai pendataan di EMIS. Sebelumnya saya akan menyebutkan anggota yang ada di kelompok 3, yang mana diantaranya satu ada Dinar Safira Al-Amin, yang kedua Dina Febrianti, yang ketiga Mahendra Juliarto, yang keempat Syukur Abdul Rozak, dan saya sendiri Septian Abdul Ghaffar. Selanjutnya, untuk pemateri yang pertama akan disampaikan oleh Syukur Abdul Rozak, yang mana akan menyampaikan tentang pengertian EMIS. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, jadi pembahasan yang pertama adalah tentang EMIS. EMIS itu adalah singkatan dari Education Management Information System. Sedangkan di sini juga ada PENDIS. PENDIS adalah singkatan dari Pendidikan Islam. Jadi EMIS PENDIS merupakan sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Agama untuk memudahkan input data sekolah, pondok pesantren, dan pendidikan tinggi Islam. Jadi tujuan EMIS itu agar sekolah atau madrasah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama menjadi lebih mudah di dalam melaporkan perkembangan sekolahnya. Terus di sini juga Education Management Information System, EMIS juga merupakan sebuah metode manajemen formal dalam penyediaan informasi pendidikan yang akurat dan tepat waktu, sehingga proses pengambilan keputusan, perencanaan, pengembangan proyek, dan fungsi-fungsi manajemen pendidikan lainnya dapat dilaksanakan secara efektif. Dalam pengertian lainnya, EMIS adalah sekelompok informasi dan dokumentasi yang terorganisasi dalam melaksanakan pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, analisis, dan penyebaran informasi yang digunakan untuk manajemen dan perencanaan pendidikan. Di sini juga ada penggunaan EMIS. Yang pertama adalah untuk sebagai memperkuat kemampuan untuk mengatur, merencanakan, dan mengawasi alur informasi antar instansi yang saling berhubungan. Yang kedua, memadukan seluruh informasi yang berhubungan dengan manajemen kegiatan pendidikan dan menyajikan secara ringkas dan menyeluruh. Yang ketiga, memperbaiki kapasitas pengolahan, penyimpanan, dan analisis data dalam menyediakan informasi yang terpercaya dan tepat waktu bagi perencana, pemimpin, dan penanggung jawab bidang pendidikan. Yang keempat, mengkoordinasikan proses pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, analisis, dan penyebaran informasi dalam manajemen pendidikan. Terus yang kelima, memudahkan dan meningkatkan penggunaan informasi yang sesuai oleh berbagai instansi dan perorangan pada semua jenjang agar perencanaan, pelaksanaan, dan manajemen pendidikan dapat lebih efektif. Terus yang keenam, menyederhanakan alur informasi dan pengambilan keputusan dengan menghapus proses duplikasi dan perbedaan pengisian informasi. Yang ketujuh, mengaitkan berbagai sistem informasi yang ada.
Yang kedelapan, memudahkan berbagai sumber informasi kuantitatif dan kualitatif dalam suatu sistem. Dan yang terakhir, memperbaiki proses pengumpulan, penyebaran, dan penggunaan informasi manajemen pendidikan dalam menanggapi perubahan kebutuhan informasi. Ya, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Vira. Waktu sudah tepat, saya persilahkan. Kita lanjutkan di sistem pendataan peserta didik. Untuk melakukan penginputan data peserta didik ke EMIS, jadi operator madrasah itu bisa menggunakan username dan password sesuai dengan yang didaftarkan ke EMIS. Akses EMIS online, kalian bisa login ke situs yang ini. Peserta didik, proses-prosesnya itu adalah pengumpulan data, penginputan data, penyimpanan informasi, dan penelusuran kembali. Untuk proses awal dalam sistem pendataan peserta didik yaitu proses pengumpulan data. Pihak madrasah bisa menggunakan formulir yang diberikan kepada orang tua atau wali murid untuk memberikan informasi tentang anak-anaknya, serta media lain misalkan kayak kakak, akte kelahiran, dan surat-surat penting lainnya yang bisa diberikan orang tua kepada sekolah agar bisa melengkapi data peserta didik tersebut. Proses penginputan data peserta didik ke dalam EMIS online. Ini butuh ketelitian yang akurat dari operator madrasah agar 1-2 info yang terdapat dalam diri peserta didik itu tidak keliru ataupun tidak tertukar dengan peserta didik lainnya ya. Langsung bisa menginput ke EMIS online dari situsnya tadi kita sudah berikan. Ketiga yaitu proses penyimpanan data di aplikasi EMIS online. Dan yang keempat, yang terakhir adalah proses penelusuran kembali data-data peserta didik yang bagaimana kita dapat lebih cepat dan lebih jelas jika ada wali murid atau orang tua yang menginginkan informasi tentang anaknya. Jadi secara tepat, cepat, dan tangkap gitu. Mungkin itu saja dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu materi saya diberikan adalah sistem pendataan sarana sekolah, dimana dalam sistem ini ada alurnya, ada 9 alur sesuai makalah, dan itu makalah kita buat sesuai juga informasi dari via internet. Jadi dari 9 alur itu, yang pertama adalah pastinya kita membuka browser yang ingin kita gunakan. Jika tidak ada browser, bisa menggunakan Google. Lalu masukkan linknya tuh biasanya memakai URL dengan ketikan http emis.pendis.kemenak.go.id atau EMIS madrasah, seperti itu. Lalu yang poin ketiga adalah setelah memasukkan user dan password masing-masing sekolah madrasah. Jadi pastinya setiap sekolah dan setiap tempat instansi perusahaan sekolah pastinya telah memiliki username masing-masing dan passwordnya ya. Jadi tinggal masukkan aja. Dan poin keempat adalah setelah masuk pada dashboard awal, lalu kita pilih kelembagaan. Setelah kelembagaan dipilih, lalu pilih sarana dan prasarana. Jadi di text box-nya itu sudah ada, tinggal diklik saja sesuai alurnya. Dan poin kelima adalah klik pemilikan tanah, yang dimana di sini ada mengisi data kepemilikan tanah yang terdiri dari status kepemilikan. Jadi itu milik sendiri atau wakaf, seperti itu statusnya. Lalu ada hak guna
bangunan. Apakah itu seperti, maksudnya apakah gedung itu sewa atau ngontrak, seperti itu. Lalu atau bisa minjem juga seperti itu, atau menumpang. Lalu selanjutnya ada kolom bersertifikat, di mana di situ ada tertera dengan jumlah luas tanah yang sudah bersertifikat dan seterusnya, seperti itu. Lanjut ke poin 6, yaitu adalah data ruang. Setelah klik rincian data ruang, isilah data ruang yang disesuaikan dengan kondisi madrasah yang sesungguhnya, seperti ruang kelas, ruang guru, ruang kepala madrasah, dan lain-lain. Ukuran ruangannya maksudnya seperti itu. Setelah itu klik ketersediaan listrik. Nah, di sini didata benar-benar, karena bakal menjadi data acuan para Kemenak atau sistem atau kependidikan, yaitu dimana itu untuk mengetahui berapa daya listrik yang dibutuhkan oleh madrasah dalam melakukan kegiatan belajar mengajar setiap harinya. Jika sudah mengisi sumber listrik dan daya listrik wattnya sesuai kemampuan, maka lalu klik tombol simpan. Poin ke-8 yaitu ketersediaan air. Nah, di setiap sekolahan pasti harus memiliki fasilitas minimal air atau kamar mandi. Nah, di sana penting sekali bagi madrasah, dalam madrasah, di mana madrasah memberikan pelayanan kepada peserta didik dengan kecukupan air bersih dan tidak berbau, seperti itu. Lalu di sana nanti akan dimintai untuk mengisi data ketersediaan air sanitasi tersebut dengan kondisi madrasah yang sesungguhnya. Dan poin terakhir yaitu klik ketersediaan jaringan internet. Di era 4.0 semua sudah memakai sistem internet. Tidak cuma di era 4.0, sebelum di era 4.0 semua pun sudah canggih dalam menggunakan internet. Tetapi sebelum membuat atau membentuk sekolah atau madrasah, pastinya dimintain data untuk ngecek ketersediaan jaringan internet. Karena untuk memberikan informasi mengenai jaringan internet di lingkungan madrasah. Jadi apabila di madrasah belum memiliki jaringan internet, silakan klik pada kolom kualitas akses internet dengan memilih belum memiliki. Jadi seperti itu. Ya, 9 poin telah saya paparkan dari sistem pendataan sarana prasarana sekolah. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Saya lanjutkan ke Dina Febrianti. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu tentang sistem pendataan guru dan tenaga kependidikan. Adanya EMIS berupa pendataan guru dan tenaga kependidikan dirasa cukup membantu dalam proses pengambilan kebijakan maupun dapat mempercepat kinerja. Kebijakan Kemenak tersebut seharusnya dapat berjalan dengan lebih efisien apabila dalam pelaksanaan pendataan guru dan tenaga kependidikan EMIS berjalan dengan baik serta selalu terupdate sehingga setiap perubahan data dapat segera terlaporkan. Berikut yang telah ditampilkan di slide yaitu berupa alur sistem pendataan guru dan tenaga kependidikan. Yang pertama yaitu cara login ke dalam aplikasi EMIS sangat mudah dan dapat melalui browser Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Mini maupun Internet Explorer. Untuk lebih mudah dalam login ke dalam aplikasi EMIS dapat melalui alamat situs berikut: emispendis.kemenak.go.id atau EMIS Madrasah bagi lembaga RA, MI, MTS, dan MA.
Kemudian setiap lembaga dapat memasukkan username, email lembaga, kemudian memasukkan password yang telah didaftarkan oleh operator lembaga masing-masing serta sudah diverifikasi dan divalidasi oleh operator Kemenak kabupaten atau kota. Kemudian silakan isi kondisi guru dan tenaga pendidik sesuai dengan kondisi di madrasah yang terdiri dari PNS laki-laki, PNS perempuan, non-PNS laki-laki ataupun non-PNS perempuan. Kemudian setelah sesuai dengan kondisi madrasah sesungguhnya, silakan klik simpan. Sekian pemaparan dari saya tentang sistem pendataan guru dan tenaga kependidikan. Sekian dan terima kasih. Alhamdulillah, sekian presentasi dari kelompok 3 mengenai sistem informasi manajemen pendidikan terkait aplikasi pendataan siswa dan sekolah, yaitu EMIS, Education Management Information System. Tambahan dari saya sebagai kesimpulan, aplikasi EMIS ini adalah aplikasi untuk pendataan, intinya mendata suatu sekolah, baik itu mendata ruangannya, siswanya, keterangan orang tuanya, bahkan pegawai atau tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, sehingga informasi ini bisa dilihat dan diketahui khususnya oleh pembuat aplikasi EMIS ini, yaitu yang mana dinaungi oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan sebagai informasi untuk sekolah yang memang di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Budaya atau Kemendikbud, dia menggunakan aplikasi Dapodik, sedangkan yang di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia, dia menggunakan aplikasi EMIS sebagai acuan tentang pendataan suatu sekolah, baik itu keadaan sekolah dan seisinya, termasuk siswa dan yang mengajarnya. Aplikasi ini berguna sebagai acuan pemerintah, khususnya Kementerian Agama, untuk mengambil suatu data pada suatu lembaga pendidikan, baik itu RA, MI, MTS, maupun MA, baik yang swasta maupun yang negeri. Dan EMIS pula sebagai acuan untuk anggaran yang akan diturunkan pemerintah, yaitu BOS, bantuan operasional sekolah. Jadi EMIS ini sangat berguna dan sangat perlu diperhatikan oleh semua lembaga untuk pengisiannya agar tidak salah dan tidak asal-asalan, sehingga data itu bisa valid dan terverifikasi oleh pusat, yaitu Kementerian Agama Republik Indonesia. Sekian dari kami kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Undur maqala wala tandur manqala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.